Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Menemani waktu santai sahabat semua, saya akan kembali melanjutkan kisah dari Satrio yang pada episode sebelumnya Satrio telah mengetahui penyebab dari kematian sang ayah. Dan pada episode kali ini Satrio akan mencari tahu tentang apa yang terjadi pada ayahnya, lalu mengungkap sebuah kebenaran. Dan pastinya akan ada petualangan baru yang dihadapi oleh Satrio. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri dengan menekan tombol subscribe dan juga tombol like-nya. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua para penikmat kisah-kisah misteri tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Setelah dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya, Satrio pun terus melatih diri untuk dapat menggunakan kekuatan besar yang sudah ada di dalam dirinya. Awalnya, Satrio langsung ingin mencari tahu siapa dalang di balik kematian Hardono Wicaksono ayahnya yang kala itu masih berusia sekitar 35 tahun. Namun Wirya Sagara melarangnya karena dia tahu jika Satrio belum sepenuhnya menguasai ilmu-ilmu yang ada pada dirinya tersebut, baik itu ilmu kanuragan maupun ajian-ajian yang diperlukan pada sebuah pertarungan yang sesungguhnya. Dan sejak saat itu, Satrio mulai menjalani latihan yang lebih berat dari sebelumnya. Jika Wirya Sagara telah banyak memberitahu dan juga mengajarkan Satrio tentang kekuatan besar yang ada pada dirinya di alam gaib, kali ini Satrio terus ditempa di dunia nyata. Hal itu sengaja dilakukan oleh Wirya Sagara karena dia tahu jika musuh yang akan dihadapi oleh Satrio adalah orang-orang sakti dengan ilmu hitam tinggi dan juga ilmu-ilmu kanuragan yang pilih tanding. Selain itu, mereka juga pastinya memiliki perewangan dari golongan makhluk gaib. Di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman warga, ketika orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya, Satrio mulai mendatangi tempat yang cukup jauh dari rumahnya itu. Dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea pemberian ibunya, Satrio mulai pergi dari rumahnya sekitar pukul 9 malam dan baru kembali pulang menjelang azan subuh berkumandang. Latihan itu dimulai dari hal yang paling dasar. Saat itu, Satrio harus menguasai sebuah kuda-kuda dari suatu ilmu bela diri kuno untuk dapat melanjutkan berlatih teknik pernapasan. Karena pernapasan yang benar akan menjadi kunci bagi semua ajian yang kelak dia gunakan. Setiap malam selama beberapa minggu dia hanya berlatih kuda-kuda saja. Awalnya Satrio mulai bosan dengan apa yang dia pelajari. Namun ketika dia tahu yang diajarkan kepadanya itu bukanlah kuda-kuda biasa, dia pun kembali bersemangat lagi. Setelah dapat menguasai teknik kuda-kuda dengan baik dan benar, barulah Satrio berlatih teknik pernapasan untuk mengatur tenaga dalamnya. Wirya Sagara terus menekankan bahwa pernapasan itu harus selaras dengan aliran energi dalam tubuhnya. Setiap tarikan dan hembusan nafas harus dilakukan dengan penuh kesadaran agar tenaga dalamnya dapat terhimpun dengan sempurna. Pada awalnya Satrio mengalami kesulitan. Setiap kali dia mencoba menarik energi, tubuhnya justru terasa berat dan lemas. Namun Wirya Sagara mengingatkannya untuk tidak terburu-buru. Kendalikan dirimu Satrio, kau harus bisa merasakan aliran energi yang ada di dalam tubuhmu. Lalu arahkan energi itu ke bagian yang kau butuhkan.
ujar Wiryasagara yang terdengar dalam batinnya. Apa nggak bisa sampean langsung ajarkan aku sebuah ajian pamungkas yang dapat menghancurkan sebuah benda atau makhluk gaib, Ki? Tanya Satrio dengan wajah yang terlihat lelah malam itu. Bagaimana mungkin kau dapat mengalahkan orang-orang yang memiliki kesaktian tinggi itu, Satrio? Sedangkan kau saja belum dapat mengalahkan dirimu sendiri, balas Wiryasagara yang membuat Satrio mendengus kesal. Meskipun kau adalah titisan dari Empu Jumantara di kehidupan yang lalu, tapi ingatlah Satrio, kau hanya orang biasa yang harus melalui tahap demi tahap untuk dapat menguasai apa yang memang sudah kau miliki dalam dirimu, imbuh Wiryasagara. Malam demi malam pun berlalu dan Satrio mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Tenaga dalamnya perlahan-lahan terbentuk, membuatnya lebih kuat dan lebih gesit dari sebelumnya. Dan seiring berjalannya waktu, ketahanan tubuhnya pun mulai meningkat. Dia mampu bertahan lebih lama dalam latihan tanpa merasa kelelahan. Tenaga dalamnya semakin stabil dan dia mulai bisa merasakan aura di sekitarnya dengan lebih jelas. Setiap getaran di udara, setiap pergerakan di tanah, semua dapat dia rasakan dengan lebih tajam. Namun perjalanan ini masih panjang. Apa yang dia pelajari baru permulaan dari ilmu yang jauh lebih besar. Dan Satrio tahu, semakin dalam dia menggali kemampuannya, semakin dekat pula dia dengan kebenaran tentang kematian ayahnya. Kini, Satrio tidak hanya berlatih untuk menjadi lebih kuat, tetapi juga untuk menuntaskan sebuah warisan yang telah lama tertunda. Setelah dapat menguasai kuda-kuda dengan baik dan benar, serta teknik pernafasannya pun mulai terlihat sangat bagus, Wiryasagara melanjutkan dengan mengajarkan cara menarik energi dari alam dan mengumpulkannya, lalu menyimpan energi itu dalam tubuhnya. Setelah itu, lalu Wiryasagara juga mengajarkan cara melepaskan energi yang telah terkumpul di bagian tubuhnya dengan kekuatan penuh. Namun pada titik ini, Satrio terlihat sangat kesulitan karena dia memang tidak memiliki dasar dari gerakan ilmu bela diri. Oleh karena itu, mau tidak mau Wiryasagara harus mengajarkan salah satu jurus ilmu bela diri kuno yang dia miliki. Kini latihan Satrio terasa lebih berat karena harus memadukan teknik pernapasan yang telah dia kuasai dengan berbagai teknik serangan dan juga pertahanan. Pukulan dan tendangan serta tangkisan dan juga kuncian terus dia latih tanpa henti. Wiryasagara mengajarkannya tidak hanya bertarung dengan kekuatan, tetapi juga dengan kecerdikan. Karena lawan-lawan yang akan dia hadapi bukanlah orang biasa, melainkan mereka yang memiliki ilmu kanuragan tinggi dengan penguasaan ajian yang kuat. Satrio pun mulai mengasah teknik serangan dan pertahanan dengan lebih serius. Setiap malam, dia berlatih tanpa henti, mengulang gerakan yang diajarkan oleh Wiryasagara hingga tubuhnya terasa lelah. Namun, dia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat. Pukulan dan tendangan harus dilakukan dengan kecepatan dan kekuatan yang tepat. Setiap serangan harus memiliki tujuan, bukan sekedar mengandalkan tenaga ototnya saja. Tapi dia juga belajar bagaimana menyalurkan tenaga dalam ke setiap serangannya, sehingga pukulannya mampu menembus pertahanan lawan. Tidak hanya itu, Satrio juga harus melatih kelincahan kaki agar mampu menghindari serangan dengan sangat baik. Teknik tangkisan dan juga kuncian menjadi bagian dari latihannya. Satrio harus memahami bahwa dalam pertarungan tidak semua harus diselesaikan dengan serangan yang membabi buta. Ada kalanya strategi bertahan dan mengunci lawan justru lebih efektif untuk menghemat tenaga. Setiap gerakan harus diperhitungkan dengan matang karena lawan-lawan yang akan dihadapi bukanlah petarung biasa.
Wiryasagara juga terus mengingatkan Satrio bahwa kecerdikan dalam bertarung sama pentingnya dengan sebuah kekuatan. Jangan hanya mengandalkan ototmu saja, Satrio. Gunakan juga otakmu, ujar Wiryasagara bergema dalam benaknya setiap kali Satrio terlalu bernafsu untuk menyerang. Musuh yang kuat bukan hanya mereka yang memiliki tenaga yang besar, tetapi mereka yang mampu membaca pergerakan lawan dan menyerang pada saat yang tepat. Imbu Wiryasagara menjelaskan. Iya loh Ki, iya. Ini loh, aku sedang berpikir, apa sampean kira pikiranku kosong? Ini juga sambil aku gunakan otakku ini Ki, balas Satrio sambil mendengus kesal. Malam-malam panjang pun berlalu begitu cepat. Setiap gerakan yang awalnya terasa sulit kini mulai mengalir dengan lebih alami. Satrio semakin memahami cara mengombinasikan teknik pernapasan dengan serangan, sehingga setiap pukulan dan tendangan yang dilepaskannya menjadi lebih bertenaga. Bahkan dengan fokus yang tepat, dia bisa menghancurkan beberapa lapis batu bata dengan sekali pukulan. Setelah dapat menguasai beberapa jurus dari ilmu bela diri kuno yang dia padukan dengan tenaga dalam pada setiap pukulan dan tendangannya, kini Satrio mulai diajarkan cara menggunakan sebuah ajian. Namun sebelum itu, Satrio diminta untuk menyepi di sebuah tempat yang benar-benar jauh dari hiruk-pikuk kota. Hal itu harus dilakukannya semata-mata untuk meminta izin kepada para leluhurnya. Dan oleh karena itu, Satrio pun memilih untuk kembali ke kampung halaman dari ibunya, yang juga menjadi tempat peristirahatan terakhir mendiang ayahnya. Namun sebelum Satrio pergi menuju desa kelahiran Bu Arum, ibunya itu sempat melarangnya. Hal itu dikarenakan jika di desanya Bu Arum sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kala itu setelah mendiang suaminya meninggal, Bu Arum juga harus kehilangan ayah dan ibunya serta kedua kakak dan seorang adiknya. Dan saat ini yang tinggal di sana hanyalah adik dari ayah Bu Arum. Bu Arum menatap putranya dengan penuh kekhawatiran. Baginya, desa kelahirannya itu bukan lagi tempat yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Setelah kehilangan begitu banyak anggota keluarga, dia merasa tempat itu menyimpan lebih banyak kesedihan daripada kenangan yang indah. Namun Satrio tetap bersikeras. Baginya perjalanan ini bukan hanya sekedar menepi atau menyepi, tetapi sebuah langkah untuk memahami akar dari kekuatan yang diwariskan kepadanya. Dia harus kembali ke tanah leluhur, ke tempat di mana semuanya bermula. Dengan berat hati, akhirnya Bu Arum pun mengizinkan putranya untuk pergi. Namun dia berpesan agar Satrio berhati-hati, terutama karena desa itu kini hanya dihuni oleh segelintir orang saja. Dan salah satu orang yang bertahan hidup di sana adalah adik dari ayahnya, seorang pria yang dikenal dengan nama Mbah Jogo Menggolo. Nama Mbah Jogo Menggolo sendiri tidak asing bagi Satrio. Dia pernah mendengar ibunya menyebut beberapa kali nama itu, namun tidak pernah tahu banyak tentang sosok tersebut. Dan itu merupakan sebuah keuntungan bagi Satrio untuk mengenal lebih dekat lagi siapa sebenarnya keluarga besarnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Satrio pun bersiap untuk pergi. Hari itu dia membawa beberapa bungkus makanan instan dan juga beberapa bungkus rokok serta makanan ringan lainnya. Setelah itu, dia berangkat diantar oleh Wulan menuju ke sebuah terminal yang ada di daerah Jakarta Selatan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh tantangan. Namun, dia juga merasa bahwa di sanalah dia akan menemukan jawaban dari apa yang selama ini dia cari. Setibanya di desa, Satrio merasa aura yang berbeda. Suasana di sana terasa begitu sunyi, bahkan lebih hening daripada yang dia bayangkan. Tidak banyak orang yang terlihat berkeliaran di jalan desa,
Hanya beberapa warga tua yang tampak duduk di beranda rumah mereka menatapnya dengan penuh tanda tanya. Satrio berjalan perlahan melewati jalan desa yang tidak terlalu lebar, dengan rumah-rumah tua berdinding kayu dan anyaman bambu di bagian kanan dan kirinya. Beberapa rumah tampak kosong, dengan pintu tertutup rapat dan halaman yang dipenuhi oleh rerumputan liar. Udara di sana lebih sejuk dengan aroma khas pedesaan, dan hal itu mengingatkan Satrio pada kenangan masa kecilnya saat dulu dia pernah berkunjung ke sana bersama ayah dan ibunya. Di kejauhan, Satrio melihat sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi di tengah desa. Pohon itu tampak mencolok dengan akar gantung yang menjalar hingga hampir menyentuh tanah. Menurut cerita ibunya, pohon itu sudah ada sejak zaman leluhur mereka dan dipercaya memiliki kekuatan mistis. Satrio terus melangkah hingga sampai di sebuah rumah yang terlihat lebih besar dibandingkan rumah-rumah lain di sekitarnya. Rumah itu tampak masih kokoh meskipun sudah tua, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan warna cat yang sudah memudar. Di depan rumah itu terdapat sebuah kursi kayu panjang yang tampak usang seolah sudah lama tidak digunakan. Dengan hati berdebar, Satrio melangkah mendekati rumah yang selama ini diceritakan oleh ibunya, rumah peninggalan keluarga dari garis keturunan ibunya. Di balik rumah itu mungkin tersembunyi kisah masa lalu yang akan membawanya lebih dekat pada jawaban yang selama ini dia cari. Akan tetapi, belum begitu dekat dia dengan teras rumah itu, tiba-tiba saja Satrio merasakan sesuatu yang biasa dialaminya. Dan hal itu pun membawanya kepada masa lalu di mana keluarga itu sedang berkumpul dan berbincang penuh kebahagiaan. Di sana, Satrio melihat ayah dan ibunya masih sangat muda dan kedua kakek neneknya juga terlihat masih sehat. Di tempat lain, paman dan bibinya juga ada di sana saling berbincang penuh dengan kehangatan. Kilasan masa lalu itu terasa begitu nyata seolah Satrio benar-benar berada di sana, menyaksikan sendiri bagaimana keluarganya dahulu hidup dalam kebersamaan dan kebahagiaan. Ia melihat sang ayah Hardono Wicaksono duduk di sebelah kakeknya berbincang dengan penuh rasa hormat. Sementara itu, Bu Arum tampak sibuk membantu neneknya menyiapkan hidangan di dapur. Paman dan bibi Satrio duduk berdekatan, tertawa bersama, membicarakan sesuatu yang tampak begitu menyenangkan. Suasana rumah terasa begitu hangat, penuh canda tawa dan kebahagiaan yang mengisi setiap sudutnya. Namun, semakin lama Satrio memperhatikan, semakin dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Ada keheningan yang menyelinap di antara tawa mereka, seolah ada beban yang mereka sembunyikan. Kilasan itu perlahan mulai berubah. Wajah-wajah yang tadi dipenuhi senyum perlahan-lahan tampak terlihat lebih serius. Ayahnya yang tadi tertawa bersama kakeknya kini berbicara dengan nada tegas, sementara kakeknya mengangguk pelan seperti memahami sesuatu yang sangat berat. Satrio mencoba mendekat, berusaha menangkap apa yang sedang mereka bicarakan. Tapi suara mereka terdengar sangat samar, hingga akhirnya satu kalimat terdengar jelas di telinganya, yaitu sebuah peringatan dari sang kakek kepada ayahnya. "Jangan biarkan mereka mengambilnya, Le. Itu semua bukan milik mereka. Apa yang menjadi warisan leluhur kita harus tetap dijaga meskipun nyawa menjadi taruhannya." Mendengar itu, tubuh Satrio tiba-tiba terasa berat. Seketika, kilasan masa lalu itu mulai memudar, membawa Satrio kembali kepada kenyataan. Dan setelah itu, dia tersentak menyadari dirinya masih berada di depan rumah tua itu. Nafasnya memburu sementara hatinya berdegup dengan sangat kencang. Kini dia tahu bahwa sejak dulu keluarganya telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan warisan leluhur yang harus dijaga itu, entah apapun bentuknya, telah menjadi alasan di balik semua tragedi yang menimpa keluarganya.
Baru saja Satrio mengusap wajahnya untuk menghilangkan air mata yang sedari tadi membasahi pipinya, tiba-tiba saja terdengar suara derit pintu dari rumah yang ada di hadapannya. Dan tidak lama kemudian, sosok lelaki tua pun muncul dari balik pintu sambil terus memandang ke arah Satrio. "Kula nuwun, Mbah," ucap Satrio sambil menganggukkan kepalanya. "Monggo, sampean ini siapa ya? Dan mau cari apa, Le?" tanya lelaki tua itu dengan wajah penasaran. "Saya Satrio, Mbah, anaknya Bu Arum," balas Satrio sambil perlahan mendekat ke arah lelaki tua itu. "Panjenengan ini pasti Mbah Jogo kan? Saya Satrio loh, Mbah, anaknya Hardono sama Arum," imbuh Satrio yang membuat lelaki itu langsung memeluknya. "Duh Gusti, awakmu sudah dewasa, Le. Syukurlah Gusti sampun maringi awakmu semua kesehatan. Ayo Le, masuk Le, masuk. Di dalam saja, di luar kotor wong ndak pernah simbah sapu," imbuh sosok lelaki tua yang bernama Mbah Jogo Menggolo itu. "Kenapa kamu sendiri Le yang pulang ke desa? Ibu dan adik-adikmu mana?" tanya Mbah Jogo sambil memandang ke arah luar rumah berharap ibu dan kedua adik Satrio itu ikut bersamanya. "Ya ibu ndak bisa ikut pulang, Mbah, soalnya Wulan sama Ranti kan masih sekolah," balas Satrio sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. "Sudah 10 tahun lebih aku ndak bertemu ibumu, Le. Sejak saat itu ibumu memilih tinggal di rumah keluarga ayahmu, lalu pergi merantau ke kota," ujar Mbah Jogo yang matanya terlihat berkaca-kaca. "Sudah, Mbah, sudah. Nggak usah diingat-ingat lagi. Yang lalu biarlah berlalu, Mbah. Kalau diingat, yang ada hanyalah kesedihan," balas Satrio sambil mengeluarkan oleh-oleh yang dibawanya. Mendengar hal itu, Mbah Jogo pun mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kesedihan di balik senyum tipisnya. Dia lalu duduk di kursi kayu yang sudah tampak usang, sementara Satrio meletakkan oleh-oleh yang dibawanya di atas meja. Rumah itu terasa begitu sederhana dengan perabotannya yang terlihat sudah tua. Satrio memperhatikan sekeliling dan melihat ada beberapa bingkai foto yang tergantung di dinding berdebu dan sedikit miring. Salah satu foto yang menarik perhatiannya adalah foto kakek dan neneknya saat masih muda yang berdiri di depan rumah itu. "Le, aku senang kamu datang ke sini. Rumah ini sudah lama sepi, tidak ada yang ngurus," ucap Mbah Jogo sambil menghela nafas. "Iya, Mbah. Saya kesini bukan cuma mau nengok Simbah saja. Saya ingin nyepi di sini, Mbah. Di tempat leluhur saya ada sesuatu yang harus saya cari dan harus saya selesaikan," balas Satrio sambil tersenyum. "Kau ini mirip sekali dengan mendiang ayahmu, Le. Dia juga dulu sangat bersemangat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan," balas Mbah Jogo dengan menatap Satrio tajam seolah mencari sesuatu dalam sorot mata Satrio. "Aku sudah tidak muda lagi, Le. Tapi aku tahu kalau kamu datang ke sini bukan tanpa alasan. Apakah ibumu sudah menceritakannya, Le? Atau memang ada sesuatu yang sedang kamu cari sendiri?" imbuh Mbah Jogo lagi. "Saya ingin tahu lebih dalam tentang Bapak, Mbah. Dan juga tentang warisan leluhur yang selama ini dijaganya," imbuh Satrio menjelaskan. Mendengar hal itu, Mbah Jogo kembali menarik nafas panjangnya. Tatapannya menerawang keluar jendela seolah sedang mengingat sesuatu yang telah lama terkubur. Dengan menghela nafas panjang, Mbah Jogo pun mulai menceritakan semua yang dia ketahui tentang desanya dan juga warisan dari para leluhurnya. "Banyak nyawa yang melayang, Le, hanya karena keserakahan segelintir orang saja. Dulu ayahmu berjuang mati-matian bersama para sesepuh desa untuk melindungi makam kerajaan kuno yang menyimpan sebuah batu mustika dan harta karun kerajaan dari masa lalu.
Ujar Mbah Jogo mulai menceritakan. Oh, ternyata yang dijaga oleh Bapak adalah makam dari sebuah batu mustika ya Mbah? Aku pikir hutan yang memiliki banyak emas di dalam tanahnya, balas Satrio yang sedikit banyak telah mengetahui apa yang terjadi di sana. Bukan Le, itu hanya akal-akalan para pembesar di daerah ini saja yang mengatakan kepada warga desa jika di daerah ini ada emas di dalam tanahnya, sehingga sebagian warga pun ikut tergiur untuk mendapatkannya. Tapi bagi orang-orang yang mengetahuinya, itu adalah sebuah omong kosong, karena memang tidak ada emas di dalam tanah yang ada di desa ini, balas Mbah Jogo menjelaskan. Yang sebenarnya terjadi adalah penjarahan dari warisan kerajaan kuno yang telah lama terkubur di tempat ini, Le, imbuh Mbah Jogo menjelaskan. Tapi mengapa banyak orang yang tahu tentang makam dari kerajaan kuno tersebut, Mbah? Tanya Satrio penasaran. Cerita itu sudah ada sejak zaman kakek buyutmu dulu, Le, dan itu sudah menjadi warisan turun-temurun. Cerita-cerita itu mengatakan jika di area makam kerajaan kuno yang ada di tengah hutan itu terdapat banyak benda pusaka dan juga harta karun, serta sebuah batu mustika. Lalu tiba-tiba saja ada seseorang yang mengaku pewaris asli keturunan dari kerajaan kuno itu, dan dia hanya menginginkan batu mustika yang terkubur di sana. Dan sejak saat itu mulailah tersebar berita jika di hutan itu terdapat emas di dalamnya, balas Mbah Jogo dengan wajahnya yang terlihat sangat sedih. Mbah Jogo menghela nafas sambil kembali menyalakan sebatang rokok yang sudah sedari tadi dipegangnya, dan setelah itu dia kembali melanjutkan kisah tentang desanya. Orang yang mengaku keturunan asli dari kerajaan kuno itu bernama Cokro Subeno, Le. Entah bagaimana bisa dia dapat meyakinkan banyak orang, lalu dia menjalin kerjasama dengan para petinggi desa dan juga petinggi daerah ini. Setelah itu semua orang pun tergiur akan benda-benda pusaka dan juga harta karun yang ada di sana, mulai dari para dukuh di setiap dusun hingga lurah dan juga jagabaya di desa ini, serta para pemangku jabatan yang lebih tinggi lainnya. Mereka mulai bekerja sama untuk menghasut warga dan berjanji akan memberi separuh dari hasil yang mereka dapatkan, ujar Mbah Jogo sambil terus mengepulkan asap rokok yang diberikan oleh Satrio. Di saat itulah orang-orang yang memiliki pengetahuan akan hal-hal gaib dan sejarah masa lalu seperti bapakmu dan juga para sesepuh desa menolak apa yang disampaikan oleh para petinggi desa itu secara mentah-mentah. Tapi hal itu malah berakibat buruk bagi diri mereka sendiri dan juga keluarganya, imbuh Mbah Jogo lagi. Lalu apakah batu mustika itu benar-benar ada, Mbah? Tanya Satrio penasaran. Iya, Le. Setauku batu mustika itu memang ada di sana, bersama benda-benda yang terbuat dari emas dan perak juga ditemukan di sana, balas Mbah Jogo menjelaskan. Satrio terdiam mencerna semua yang baru saja diceritakan oleh Mbah Jogo. Jadi semua yang terjadi di desa ini bukan sekedar tentang tambang emas, melainkan sebuah konspirasi besar untuk mengambil paksa warisan leluhur. Ayahnya dan para sesepuh desa telah berjuang untuk menjaga makam kerajaan kuno itu, tetapi mereka justru menjadi korban dari keserakahan orang-orang yang haus akan kekuasaan dan juga harta. Dalam hatinya Satrio merasa amarahnya perlahan mulai membuncah. Ayahnya tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi juga dihancurkan oleh pengkhianatan orang-orang yang seharusnya melindungi warisan leluhur mereka yang ada di desa ini.
Dia mengepalkan tangan kuat-kuat lalu menatap Mbah Jogo yang kini kembali menghisap rokoknya dalam-dalam. "Apakah orang yang bernama Cokro Subeno itu masih hidup, Mbah?" tanya Satrio dengan suara yang lebih dalam. Mbah Jogo menoleh kepadanya, matanya yang keriput kini menatap Satrio dengan wajah yang lebih serius lagi. "Setahuku dia masih hidup, Le. Tapi dia sudah tidak tinggal di daerah ini lagi. Setelah semua kekacauan itu terjadi, dia pergi entah kemana. Mungkin saat ini dia sedang menikmati hasil dari apa yang telah dia dapatkan," balas Mbah Jogo menjelaskan. Satrio pun mengangguk pelan. Jika benar Cokro Subeno masih hidup, maka dialah orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Tapi dia tahu membalas dendam bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah mengungkap kebenaran dan menghentikan kejahatan yang mungkin masih berlanjut. "Lalu apakah masih ada yang tersisa dari makam kerajaan kuno itu, Bah?" tanya Satrio penasaran. "Tidak ada, Le. Semua benda berharga sudah habis dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," balas Mbah Jogo menjelaskan. "Untuk apa ya, Mbah? Cokro Subeno mengambil benda mustika itu. Bukannya yang berharga adalah benda-benda yang terbuat dari emas dan perak?" tanya Satrio penasaran. "Simbah sendiri tidak tahu banyak tentang hal itu, Le. Karena Simbah tidak tertarik dengan hal-hal mistis." "Apa ibumu tidak menceritakannya, Le? Barangkali dulu bapakmu menceritakan apa yang dia ketahui kepada ibumu," balas Mbah Jogo dengan tenang. "Enggak loh, Bah. Ibu tidak pernah menceritakan soal batu mustika itu," balas Satrio dengan nada pelan. "Jika benar ayahmu tidak menceritakan soal batu mustika itu kepada ibumu, mungkin karena beliau tidak ingin keluarganya ikut terbawa dalam urusan yang sangat berbahaya ini, Le," ujar Mbah Jogo dengan nada berat. Mendengar hal itu, Satrio hanya terdiam. Dia berpikir mungkin yang telah dikatakan oleh Mbah Jogo itu benar. Ayahnya selalu menjadi sosok yang bijak yang tidak ingin keluarganya terluka. Tapi kini semuanya telah berubah. Dia harus menggali lebih dalam dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Simbah pernah mendengar satu hal, Le. Katanya batu mustika itu bukan sekedar benda biasa, tapi batu itu dapat memberikan kekuatan kepada pemiliknya. Mungkin tujuan utama dari Cokro Subeno adalah ingin memiliki kesaktian yang dapat digunakannya untuk mendapatkan kekayaan," ujar Mbah Jogo yang membuat Satrio terdiam mendengarnya. Berarti ada kemungkinan bahwa Cokro Subeno memang menginginkan mustika itu semata-mata hanya untuk menjadikan dirinya orang yang sakti, ya, Mbah? Tanya Satrio yang hanya dibalas anggukan kepala oleh Mbah Jogo. "Lalu apakah warga desa tidak merasa menyesal atau merasa kehilangan akan sebuah warisan besar itu, Mbah?" tanya Satrio penasaran. "Sebenarnya bukan soal kehilangan batu mustika itu yang disesalkan oleh para penduduk desa, Le. Tapi akibat setelah makam kerajaan kuno itu rusak, banyak musibah datang melanda. Paceklik yang berkepanjangan serta pagebluk yang datang silih berganti dan hampir menghabisi seluruh penghuni desa," imbuh Mbah Jogo menceritakan. Satrio hanya terdiam sambil terus mendengarkan dengan seksama apa yang telah disampaikan oleh Mbah Jogo. Ada sedikit rasa kesal di hatinya tentang apa yang telah terjadi belasan tahun yang lalu. Ternyata bersamaan dengan meninggalnya sang ayah, ada kejadian menakutkan yang terjadi di desa itu. "Oh iya, Mbah, kalau aku mau melihat makam kerajaan kuno itu bisa ndak ya?" tanya Satrio yang langsung dibalas dengan senyum serta anggukan kepala dari Mbah Jogo. "Sekarang istirahatlah dulu, Le. Nanti sore aku akan mengantarmu ke sana," balas Mbah Jogo yang membuat Satrio lega mendengarnya.
Setelah mendengar jawaban dari Bajogo, Satrio pun segera beristirahat. Meski tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang, namun pikirannya masih dipenuhi berbagai pertanyaan tentang makam kerajaan kuno dan batu mustika yang menjadi pusat dari semua kejadian tragis di desa itu. Menjelang sore, Satrio terbangun oleh suara ketukan pintu dari luar kamar. Satrio pun segera keluar dari dalam kamar dan melihat Mbah Jogo sudah bersiap dengan pakaian sederhana serta membawa tongkat kayu yang selalu menemaninya. Tidak lama setelah itu, mereka berdua mulai berangkat ke sebuah tempat yang dulunya menyimpan sebuah rahasia panjang dari kerajaan kuno di desa itu. Mereka berdua pun berjalan menyusuri jalan setapak yang mulai ditumbuhi rumput liar. Sepanjang perjalanan, Satrio melihat beberapa rumah yang terbengkalai yang sebagian besar sudah tertutup semak belukar. Udara sore yang sejuk terasa sedikit berbeda, seperti membawa aroma masa lalu yang masih tertinggal di tempat ini. Semakin jauh mereka melangkah, jalan tanah berubah menjadi hutan yang lebat. Pohon-pohon besar menjulang tinggi dengan akar yang mencuat dari dalam tanah, menciptakan jalur yang sulit untuk dilalui. Burung-burung hutan sesekali terdengar berkicau, namun suara mereka seakan tenggelam dalam kesunyian yang lebih dalam. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah area yang terlihat berbeda dari bagian hutan lainnya. Sebuah tanah lapang yang ditumbuhi rerumputan liar membentang di depan mereka. Di tengahnya terdapat beberapa batu besar yang tersusun tidak beraturan dan beberapa di antaranya sudah ditumbuhi oleh lumut tebal. Mbah Jogo berhenti sejenak memandang ke sekeliling dengan mata penuh kenangan. Satrio bisa merasakan suasana di tempat itu begitu sunyi, seakan menyimpan banyak cerita yang telah lama terlupakan. Di antara batu-batu besar itu terdapat reruntuhan yang tampak seperti bekas bangunan tua. Pilar-pilar yang sudah retak dan pecah berserakan di tanah seolah menjadi saksi bisu dari peristiwa yang pernah terjadi di sana. Satrio melangkah lebih dekat mencoba merasakan sesuatu dari tempat itu. Sejenak tubuhnya terasa dingin, seakan ada energi yang berbeda mengalir di sekelilingnya. Dia tahu ini bukan sekedar makam biasa. Tempat ini pernah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, mungkin sebuah kerajaan yang kini tinggal sejarah. Tanpa sadar, Satrio pun menutup matanya dan dalam keheningan dia bisa merasakan sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Seperti bisikan yang datang dari masa lalu membawa bayangan samar tentang kejadian yang pernah terjadi di tempat ini. Namun sebelum dia bisa memahami lebih jauh, suara Mbah Jogo kembali menyadarkannya. "Sepertinya tempat ini cocok untuk kau gunakan menyepile," ujar Mbah Jogo yang membuat Satrio tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Kalau memang begitu, biar Simbah tunggu di sana saja, Le," imbuh Mbah Jogo sambil menunjuk ke sebuah tempat lapang yang terlihat bersih. "Nggak usah, Mbah. Sebaiknya Simbah pulang saja. Biar saya nanti pulang sendiri," balas Satrio yang langsung disetujui oleh Mbah Jogo. Di kala senja yang menjadi penghujung hari, Satrio mulai duduk di dekat sebuah batu hitam besar yang dirasanya menjadi tempat yang tepat untuk melakukan meditasi. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan yang mulai menguning. Suasana di sekitar makam kerajaan kuno itu semakin sunyi, hanya terdengar suara gesekan dedaunan dan burung-burung yang kembali ke sarangnya. Satrio menarik nafas dalam-dalam lalu perlahan menutup matanya. Dia berusaha menenangkan pikirannya dan membiarkan energi alam mengalir ke dalam dirinya seraya mencari jejak masa lalu yang tertinggal di tempat itu. Seiring waktu, perlahan-lahan dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Suhu udara di sekelilingnya terasa turun dan keheningan terasa semakin pekat. Tidak lama kemudian tiba-tiba Satrio sudah berada di sebuah tempat asing yang menggambarkan sebuah tempat yang dipenuhi oleh benda-benda berharga yang terbuat dari emas yang berkilauan.
Tempat itu seperti tempat penyimpanan benda-benda berharga, namun di antara benda-benda berharga tersebut, Satrio melihat sebuah benda yang memancarkan cahaya merah berdenyut seperti detak jantung. Dan ketika Satrio mendekati benda itu, penglihatannya kembali berubah lalu membawanya ke sebuah tempat yang sangat mengerikan. Tempat di mana dia berada itu terlihat seperti hutan lebat dengan pohon yang menjulang tinggi. Dan di atas pohon-pohon itu terdapat mayat-mayat manusia yang bergelantungan dengan bentuk yang sangat mengerikan. Jantung Satrio pun berdegup kencang saat melihat pemandangan yang sangat mengerikan di sekelilingnya itu. Bau anyir darah tercium begitu kuat, bercampur dengan hawa lembab hutan yang sunyi dan menyeramkan. Mayat-mayat tergantung di atas pohon tampak membusuk dengan wajah yang membeku dalam ekspresi ketakutan dan penderitaan. Beberapa dari mayat-mayat tersebut terlihat masih mengenakan pakaian yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang dari zaman masa lalu. Tubuh Satrio terasa kaku, tetapi nalurinya memaksa untuk tetap waspada. Dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Baru saja dia melihat ruangan yang dipenuhi dengan harta karun, akan tetapi kini dia berada di sebuah tempat yang begitu mengerikan. Lalu apakah hubungan antara keduanya? Tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam hutan. Suara itu terdengar seperti langkah kaki atau sesuatu yang lebih besar, disertai dengan erangan dan bisikan-bisikan aneh. Semakin lama suara itu terdengar semakin mendekat. Satrio mencoba menggerakkan kakinya, tetapi tubuhnya terasa berat seolah-olah ada sesuatu yang sedang menahannya. Dari balik pepohonan yang gelap, perlahan muncul sosok besar dengan tubuh menyerupai manusia tetapi berkulit hitam pekat seperti arang. Matanya merah menyala dan di tangannya terdapat rantai besi yang berlumuran darah. Sosok itu menggeram lalu mengayunkan rantainya ke arah Satrio dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan refleks yang baik, Satrio pun langsung bergerak melompat ke arah samping untuk menghindari serangan itu. Namun, tanah di tempatnya berpijak tiba-tiba terasa lunak, seperti lumpur yang mencoba menelannya hidup-hidup. Satrio berusaha menarik kakinya, tetapi semakin dia bergerak, semakin dalam tubuhnya tenggelam. Tenangkan pikiranmu, Satrio. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu, ujar Wiryasagara yang terdengar di dalam batinnya. Mendengar hal itu, Satrio segera mengatur nafas dan mencoba memusatkan energi dalam tubuhnya. Dengan sekuat tenaga, dia mulai mengumpulkan tenaga dalam yang ada pada dirinya dan membiarkannya meluap ke seluruh tubuhnya. Usahanya itu pun berhasil dan seketika itu juga tubuhnya terasa lebih ringan. Lumpur yang sebelumnya hampir menelannya itu mulai kehilangan cengkramannya. Satrio segera melompat keluar dan berdiri tegak, tapi belum sempat dia berbuat sesuatu, sosok hitam itu kembali mengayunkan rantainya yang tepat mengarah ke arah tubuhnya. Akan tetapi kali ini Satrio sudah siap. Dengan ketenangan yang baru saja dia temukan, Satrio melesat dengan cepat untuk menghindari serangan dari makhluk yang baru saja ditemuinya itu. Ki Wirya, apa yang harus aku lakukan, Ki? Tanya Satrio dalam batinnya seraya meminta petunjuk dari sosok Wiryasagara. Sambil terus melompat menghindari serangan-serangan mematikan dari sosok makhluk bertubuh besar itu, Satrio terus mencoba berkomunikasi dengan Wiryasagara. Tapi sayangnya, Wiryasagara tidak sedikit pun menanggapi apa yang terus ditanyakan oleh Satrio melalui batinnya itu. Mengetahui jika dirinya benar-benar sendiri dan harus bertarung melawan sosok yang memiliki kekuatan besar itu, Satrio mulai merasa frustasi. Ketakutan mulai menjalar dalam hati dan pikirannya yang membuat gerakannya semakin lambat dan mudah ditebak oleh lawan. Di tengah rasa putus asanya itu, tiba-tiba angin bertiup kencang yang membawa kilatan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan sedetik kemudian,
Satrio pun sudah berada di sebuah tempat lain bersama seorang lelaki tua berjanggut panjang yang mengenakan belangkon serta sorjan berwarna hitam. Terima kasih Mbah. Terima kasih sudah menyelamatkan saya, ucap Satrio dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Itu semua sudah menjadi tugasku, Le. Tidak usah kau pikirkan, balas sosok lelaki tua itu. Apa benar kau adalah putra dari Hardono Wicaksono, Le? Tanya sosok lelaki tua yang wajahnya terasa tidak asing lagi bagi Satrio. Benar Mbah, nama saya Satrio Wicaksono, anak dari Hardono Wicaksono dan Arum Asmita, balas Satrio dengan wajah yang menyiratkan sebuah tanda tanya besar. Baiklah, Le. Namaku adalah Adi Wilaga, leluhur dari garis keturunan ibumu, balas sosok lelaki tua yang bernama Adi Wilaga itu. Syukurlah Eyang, akhirnya saya bisa bertemu juga dengan panjenengan, ucap Satrio yang merasa sangat senang sekali kala itu. Maafkan kami, Le. Kami para leluhurmu ini malah mewariskan sebuah masalah yang harus kau selesaikan, ujar Eyang Adi Wilaga yang mulai menjelaskan sesuatu kepada Satrio. Maaf Eyang, apakah yang Eyang maksud adalah batu merah yang telah diambil oleh orang itu? Tanya Satrio yang merasa yakin jika masalah yang dimaksud adalah batu mustika yang ada di desa ibunya itu. Benar sekali Cah Bagus, memang yang aku maksud adalah batu mustika itu, balas Eyang Adi Wilaga membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Satrio. Di dalam batu mustika itu terdapat sebuah kekuatan besar, Le, yang jika digunakan untuk kejahatan, maka sosok yang terkurung pada batu itu akan bertambah kuat. Dan jika sampai dia terbebas dari dalam batu itu, akan banyak bencana yang datang. Imbu Eyang Adi Wilaga menjelaskan. Apakah sosok itu yang menyerang saya tadi, Eyang? Tanya Satrio penasaran. Benar sekali, Le. Aku juga tidak menyangka jika kau mampu masuk ke dalam batu mustika itu. Entah kekuatan apa yang kau miliki itu, Le, balas Eyang Adi Wilaga sambil memegangi janggut putihnya. Loh, lalu bagaimana Eyang bisa menyelamatkan saya? Tanya Satrio penasaran. Karena aku adalah leluhur yang menjagamu, Le, dan aku ada di dalam dirimu, balas Eyang Adi Wilaga yang membuat Satrio menggelengkan kepalanya. Aduh, maaf Eyang, tapi katanya ini saya titisan dari Empu Jumantara. Dan kenapa di dalam diri saya ada Eyang juga? Tanya Satrio dengan wajah yang mulai terlihat serius. Hal itu terjadi karena kau lahir dari garis keturunan kami. Walaupun kau ini adalah titisan dari seseorang di kehidupan di masa lalu, tapi kami tetap leluhurmu yang menjadi tempat takdirmu berada, balas Eyang Adi Wilaga menjelaskan. Oh, saya mengerti Eyang. Jadi, walaupun saya ini seorang titisan dari orang yang telah hidup di masa lalu, tapi yang menjaga saya tetap para leluhur saya ya Eyang? Tanya Satrio yang membuat Eyang Adi Wilaga menganggukkan kepalanya. Setelah keadaan hening sesaat, Eyang Adi Wilaga pun langsung berdiri tepat di hadapan Satrio. Tangan kanannya terangkat dan diletakkan tepat di bagian dadanya. Seketika itu juga Satrio merasakan ada sebuah energi masuk ke dalam tubuhnya. Rasa hangat pun mulai menjalar ke seluruh bagian tubuhnya hingga membuat Satrio merasa memiliki sebuah kekuatan baru. Aku merestuimu, Le. Sekarang kembalilah ke alammu, dan aku harap kau dapat menemukan batu mustika itu lalu mengembalikan ke tempat di mana dia seharusnya berada, pungkas Eyang Adi Wilaga.
Perlahan-lahan kesadaran Satrio mulai memudar, tubuhnya terasa ringan seakan hanyut dalam aliran energi yang mengelilinginya. Cahaya kemasan berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran yang semakin lama terlihat semakin terang. Dan dalam detik-detik terakhir sebelum semuanya menghilang, Satrio sempat melihat senyum penuh harapan dari Eyang Adiwilaga sebelum sosoknya memudar bersama cahaya tersebut. Saat membuka mata, Satrio masih mendapati dirinya duduk bersila di dekat batu hitam besar tempat dia bermeditasi. Nafasnya masih berat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dia merasakan kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya, yang mana kekuatan itu tidak pernah dia rasakan sebelumnya.